Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sugiono, guru sejarah SMA Negeri Tamanan Kabupaten Bondowoso. Kali ini saya mengajak siswa untuk belajar dengan sumber belajar yang bisa memanfaatkan lingkungan sekitar sekolah, yaitu kearifan lokal pembuatan gerabah di Desa Kemuning, Kecamatan Tamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bisa mengikuti pembelajaran saya. Sebelum kita mulai, silahkan dipimpin untuk berdoa terlebih dahulu. Sebelum mulai bacaan, kita beralih bacara. Berdoa dimulai. Selesai. Baik. Siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua ya? Ya. Hari ini saya akan mengajak kalian dalam pembelajaran sejarah kita lanjut itu mempelajari peradaban-peradaban kuno besar dunia. Namun sebelumnya harus paham peradaban kita yang kita punyai, yaitu peradaban besar bangsa Indonesia. Anda bangga sebagai bangsa Indonesia? Bangga. Oke. Kalau saya bilang anak Indonesia hebat, Anda bilang sehat, cerdas, berkarakter. Ya. Anak Indonesia hebat? Sehat, cerdas, berkarakter. Oke. Peradaban masa lalu itu yang biasa dikenal dengan pra-aksara, lalu ada peradaban baru, ada Hindu-Buddha dan Islam dan itu sebagainya. Kita terlebih dahulu masuk di peradaban pra-aksara yang masih bertahan, teknologinya dikenal pada masyarakat saat ini. Coba kita lihat ini. Sebelumnya silakan simak video ini. Gerabah itu tapi uangnya merata ya, jadi biaya yang benar ada Apalagi panen apa itu? Panen ya. Model mochi disebut dengan tradisi mochi, tradisi yang sudah turun-temurun sejak zaman Belanda. Apa yang Anda lihat tadi? Tradisi mochi. Menurut kalian mochi dari bahan apa? Teh. Mochinya teh. Terus alatnya? Gerabah. Oke, sudah tahu gerabah? Ya. Di mana Anda pernah tahu di sekitar kalian? Kira-kira? di rumah ada Pak. Di rumah Anda. Lupa apa? Apa kalau minum kopi itu Pak? Oh, kopi. Ya. Terus ada lagi? Ada? Pernah ke pasar? Di lingkungan sekitar sekolah ada nggak pengrajinnya? Ada ya? Ada. Di mana itu? Oh, di Kemuning. Kita ingin ke sana? Iya. Oke. Sebelum kita ke sana, ayo persiapkan bagaimana teknik kita mau belajar di luar sekolah. Nanti siapkan perangkatnya, terus alat perekamnya, dan bagaimana hal-hal yang perlu Anda pelajari. Untuk secara lengkapnya, maka saya bagi di sini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti Anda sebelum berangkat ke sana, bisa hari Senin, pertemuan kedua kita hari Senin. Lalu kita adakan pertemuan untuk belajar di Desa Kemuning, menemui siapa? Pengrajin gerabah. Siap ya? Siap. Oke, kita akhiri pertemuan hari ini. Sambung ke hari Senin untuk selalu sehat. Anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berkarakter. Terima kasih. Kita jumpa pertemuan yang ketiga setelah melakukan observasi di pengrajin gerabah di Kemuning sana, maka tibalah saatnya Anda saling melakukan presentasi hasil observasinya.
Oke, ayo ready? Ready. Saya persilakan untuk kelompok 1 kasih aplaus dulu. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok lain nanti memberikan tanggapan. Yuk sekali lagi kasih aplaus untuk kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai perwakilan dari kelompok 1 akan presentasikan tentang hasil observasi yang telah kami lakukan di minggu kedua kemarin yang sudah dilakukan di Desa Kemuning, Tamanan. Dan di sini ada beberapa hasil yang kita peroleh dari observasi, yaitu observasi ini diawali dengan mendatangi ibu tersebut yang ada di gambar, dan juga untuk mendapatkan informasi secara langsung terkait proses pembuatan dan juga kendala yang mungkin dihadapi oleh pengrajin gerabah. Next. Nah, yang kedua, menuju proses awal dengan penyiapan bahan, yaitu bahan utama tanah liat yang diambil dari tempat tertentu. Nah, kemudian diolah agar teksturnya itu halus dan mudah dibentuk untuk membuat beberapa kerajinan dari tanah liat tersebut. Dan untuk proses ini penting untuk menentukan kualitas hasil akhir nanti. Di sini ada wawancara dan juga melihat proses terkait pembuatan gerabah yang ada di Desa Kemuning. Ketahui teknik apa saja yang dilakukan oleh pengrajin gerabah yang ada di Desa Kemuning ini. Dan juga kita sambil mengamati tentang proses bagaimana cara membuat beberapa barang-barang dari tanah liat ini, dan juga dibentuk menjadi berbagai macam gerabah menggunakan tangan ataupun mungkin juga kalau sudah modern ada alat bantu ternak. Setelah proses dibentuk, kita akan menjemur hasil dalam dan menjemur gerabah hingga kering. Nanti kita akan masuki ke proses pembakaran. Oke, jadi di sini kita akan menyampaikan dua refleksi. Yang pertama yaitu refleksi pada saat kita observasi ke tempatnya langsung, yaitu di Desa Kemuning. Kemudian yang kedua yang akan disampaikan oleh Arum, yaitu refleksi pembelajaran dari awal sampai saat ini. Nah, jadi yang pertama yaitu refleksi pada saat kita berkunjung ke Desa Kemuning, yaitu yang dimana di situ ada usaha pembuatan gerabah. Di situ kita mencoba hal baru yang dimana kita hanya belajar dengan menonton YouTube ataupun hanya PPT, kita mengunjungi langsung. Jadi kita bisa tahu gimana sih cara pembuatannya gerabah. Karena kan kita pasti hanya tahu gerabah itu, oh ini gerabah, tapi kita tidak tahu bagaimana proses gerabah itu terbentuk. Jadi dengan kita melakukan kunjungan ke tempat usaha tersebut, kita bisa mengetahui secara langsung bagaimana proses gerabah itu terbentuk dari awal hingga menjadi gerabah yang siap digunakan. Luar biasa. Selanjutnya. Nah, untuk refleksi dari saya, hari ini kita sudah mendengarkan bagaimana presentasi dari salah satu teman kita mengenai proses pembuatan gerabah di Desa Kemuning. Melalui penjelasan itu, kita jadi lebih paham bahwa proses pembuatannya itu enggak semudah yang kita bayangkan. Butuh ketelatenan, keterampilan, dan kreativitas yang enggak semua orang bisa. Lalu untuk refleksi hari pertama, ya menatang itu. Di situ juga kita lebih paham bahwa gerabah itu enggak cuma digunakan untuk tempat teh minum aja, tapi bisa jadi tempat vas bunga, pot, dan lain sebagainya. Bagaimana pembelajaran hari ini? Cukup puas? Sekali lagi kita semangat. Anak Indonesia hebat. Sehat, cerdas, berdaya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana? Setelah menyaksikan video tadi, tentunya harapan saya bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk bisa memanfaatkan salah satu sumber belajar di lingkungan sekolah maupun di lingkungan sekitar murid-murid kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.